Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, kelompok 7 Ekonomi Pertanian. Kami sekarang sedang berada di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga, di Agrowisata Artansi. Hari ini kita akan melihat apa saja sih komoditas yang ada di sini. Untuk itu, ikutin terus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribowo Pangestika dari Agro Eduwisata Artansi Chandra Kahuripan. Di sini saya selaku ketua, di mana Agro Eduwisata ini adalah sebuah konsep pertanian terintegrasi yang terdiri dari beberapa kelompok, gabungan-gabungan kelompok, diantaranya ada kelompok pertanian, peternakan, dan perikanan. Sejarah berdirinya Agro Eduwisata Artansi Chandra Kahuripan ini diawali sebenarnya dari keprihatinan minimnya minat generasi muda untuk bertani. Jadi awal mulanya itu, kemudian kita buat konsep yang diawali dari pertanian hidroponik dengan sistem greenhouse, di mana komoditasnya adalah melon hidroponik. Yang kami kembangkan di sini adalah sistem NFT, dengan harapan selain menghasilkan, ini juga bisa menarik generasi muda untuk bertani. Kenapa kami memilih media hidroponik? Diawali sebenarnya dulu uji coba yang saya lakukan itu sudah dari berbagai macam media, mulai dari tanah, media polybag, menggunakan pupuk organik atau media tanah, media kokopit, dan lain sebagainya. Kenapa jatuh ke sistem NFT hidroponik? Kami anggap ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah lebih praktis dari perawatan. Kemudian yang paling menonjol adalah untuk sistem ini adalah untuk persiapan tanam yang sangat minim. Artinya kita tidak perlu membutuhkan banyak tenaga untuk persiapan tanam. Kalau bahasa lainnya, misalkan kita panen hari ini, asal dibersihkan langsung, besok sudah tanam lagi, sudah bisa. Itu tidak ditemukan ke beberapa sistem yang lain. Ya, untuk lahan di sini kita kerjasama dengan desa. Ini adalah tanah kas desa yang kita diskusikan dulu dengan pihak desa. Alhamdulillah kita difasilitasi dari desa, disiapkan 6 hektar. Walaupun saat ini baru kita kelola masih kurang dari 3 hektar. Jadi masih separuhnya saja yang kita kelola. Dengan sistem diawali kita gratis dulu untuk mengembangkan masing-masing kemampuan kelompok untuk berkembang, yang kemudian kalau kelompok itu sudah berkembang, kita sistem sewa atau memberikan pemasukan kepada desa. Ya, untuk pengunjung sebenarnya untuk sebagai wisata ini kita masih belajar dan kita masih berkembang, Mas. Untuk yang kegiatan rutin utamanya kita di sini adalah dari pelatihan. Kita punya P4S. P4S juga namanya Artansi Chandra Kahuripan. Kita perlu pelatihan rutin untuk budidaya melon hidroponik dengan sistem NFT. Untuk dari mana saja, alhamdulillah pesertanya sudah dari mana-mana saja. Dari kalau paling jauh di mana, di luar Pulau Jawa sudah ada beberapa, dari Kalimantan, dari Lampung, dari Pekanbaru, itu yang sudah ikut pelatihan. Kalau yang sudah ke sini lebih banyak lagi, artinya ada yang studi banding. Kita banyak menerima studi banding dari desa-desa lain
baik di Provinsi Jawa Tengah maupun dari tempat lain, bahkan dari Provinsi Lampung juga ada yang pernah studi banding ke sini. Kemudian kegiatan kita kalau untuk outing kelas, kita dari SD, TK, SMP, dan SMA di Kabupaten Purbalingga juga sudah banyak. Ya, untuk komoditas pertaniannya banyak, Mas. Tapi utamanya produk unggulan kita adalah di melon hidroponik sistem NFT. Karena yang kita kembangkan ini termasuk sistem baru. Dulu belum banyak yang menggunakan sistem ini dan kita sasar di kualitas buahnya. Kalau untuk saat ini komoditasnya selain melon sudah ada sayuran hidroponik, sayuran organik, kemudian ada labu madu, ada semangka, ada macam-macam hortikultura, ada cabai, timun, kemudian buah-buahan ada pepaya, ada jambu kristal, ada buah tin, dan lain sebagainya. Tanya coba berapa? Selain itu dari peternakan ya semua kelompok di sini kita punya produksi masing-masing. Jadi ada kelinci, ada domba, ada jangkrik juga, ada sapi, ada kemudian pengolahan pupuk organik juga, ada perikanan macam-macam ikan air tawar juga kita ada. Jadi kalau komoditasnya banyak sekali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Memperkenalkan, nama saya Tato alias tukang teres berdasi. Siang ini saya sedang mengelola jenis melon, yaitu Intanon. Intanon ini warnanya kuning dan dalamnya putih. Saya di sini hampir kurang lebih sekitar 2 tahun mengelola melon ini. Kalau melon ini tidak ada. Jadi kalau memang sudah panen itu umurnya kan 65 sampai 70 hari. Kalau sudah mateng, panen bersih, itu disterilkan lagi dan nanam lagi. Jadi ya setiap ada kekosongan juga seperti itu. Kalau luas ini kurang lebih sekitar 25 kali 40-an lah, kurang lebih. Isi kapasitas greenhouse 3 ini kurang lebih sekitar 700 pohon. 700 pohon. Jadi satu pohon itu satu buah. Jadi kalau di total semuanya berarti 700 buah. Kalau untuk bobot melon, kalau sekarang ini bisa diatur. Kalau memang ini bisa diatur sama bos saya. Jadi kalau memang mau gede, berat juga bisa diatur. Kalau untuk sekarang ini bobot melonnya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 kilo 4 on. Kemarin ada yang beli saya kilo kurang lebih 2 kilo 4 on. Kalau untuk harga masih sama ya, dulu dari awal sampai sekarang ini harga per kilonya 35.000. Jadi dikalikan umpamanya ini kurang lebih sekitar 1,6 kilo ya, 1,6 kilo berarti dikalikan 35.000, berarti kurang lebih sekitar 60. Biasanya kalau ini kan memang sudah dibuka, tapi kita belum bikin woro-woro ya. Kalau bahasa saya itu woro-woro atau mungkin siaran. Kalau itu bahasa TV siaran. Kalau saya woro-woro itu belum. Itu saja sudah mungkin ini kurang lebih hampir 40% yang laku. Apalagi kalau dibikin woro-woro. Nah, ini kurang lebih sekitar 3 hari 4 hari sudah habis. Pengunjung semuanya. Jadi kita tidak menjual ke pengepul. Kita untuk mendatangkan orang-orang yang datang ke sini dilayani terus gitu aja sih. Jadi tidak tidak dijual pengepul. Oh ya, kalau satu greenhouse itu khusus ya. Kalau greenhouse khusus melon ada di sini ada 4 greenhouse.
greenhouse 1, greenhouse 2, greenhouse 3, greenhouse 4. Kalau yang greenhouse 1 itu jenisnya kemarin ada Kiranti, terus ada Morning Glory, terus ada Sweet Honey dan lain-lain. Kalau yang greenhouse 2 kemarin jenis Golden Topaz. Kalau yang greenhouse 3 kemarin jenisnya Morning Glory. Kalau nggak salah ya, karena kemarin kan kena musibah yang greenhouse 3. Angin. Ya, jadi greenhouse-nya rubuh. Terus kalau yang 4, itu yang 4, kalau yang 3 ini. Maaf, yang 4 itu yang roboh, yang 3 ini. Ini greenhouse 3 namanya. Ini jenisnya jenis Intanon. Kalau untuk manis semuanya jenis memang manis, tergantung lidah atau ilatnya masing-masing ya. Kadang saya mau bilang Intanon manis, takutnya Sweetnet lebih manis gitu. Semua sih manis. Tapi cenderung orang itu kalau bilang jenis Intanon yang ini itu memang sudah dari awal. Jadi wong arep tuku jenisnya apa? Intanon. Kuwi dadi syarat takon maning legi apa ora sih kuwi sih. Cuma kalau yang jenis-jenis lain kan kadang masih bertanya-tanya gitu ya. Masih perlu cicipan lah caranya. Kalau ini selang untuk pengairan melon sendiri. Nah, kita bisa lihat. Oh Nah, iya, ini benar. ada ini. Oke, terus ini dari mana keluarnya? Di dalam tandon. Oh, tandon ini ya, Pak. Nah, ini air ini penuh dengan nutrisi. Oh, Pupuk. nutrisi. Betul. Nanti dari sini keluar ke yang tadi ini. Nah, keluar ke sini, terus ini masuk keluarnya di tengah-tengah. Nah, nanti Oh, tampilnya iya, di iya. sini. Oh, di Jadi tengah air ada ini- pipanya ya, Pak? Ya, Oh. ada pipanya. Hmm. Jadi air ini muter 24 jam. Di siang malam harus Harus jalan ya, Pak. Betul. Kalau untuk nutrisi itu sendiri apakah pernah ganti-ganti atau Kalau enggak, Pak? nutrisi tingkatan ya. Kalau tingkatan. untuk umur 20 hari Ah. ukuran ppm-nya seberapa, nanti Iya, iya. untuk berapa hari lagi 30 atau 40 hari makin meningkat pupuknya, Iya, iya. nutrisinya, ppm-nya. Kalau untuk perawatan melon itu sendiri susah nggak sih, Pak? Atau gimana cara merawatnya gitu? Kalau untuk perawatan sih sebetulnya mudah ya, semuanya ya bisa dikatakan gampang-gampang angel. Itu bahasa Gampang Thailand. susah ya? Gampang-gampang susah. Segampangnya kalau lagi nggak kena penyakit, contohnya nggak kena embun tepung atau mungkin kutu kebul, Iya. kayak semacam ini namanya penyakit, apa? penyakit Oh. busuk batang. Adanya Kadang busuk, bisa guys. diatasi, juga kadang tidak bisa diatasi. Ah. Jadi ada banyak bukti yang sudah mati karena busuk batang. Oh, berarti kalau batangnya busuk ini bisa jadi Ya, ininya bisa. mati ya, Pak? Ya. Melonnya ya? Jadi kita harus telaten. Susah senangnya banyak ya, mungkin tidak bisa saya sebutkan semua, tapi untuk gambarannya, untuk menjadi seperti ini kita butuh proses yang cukup panjang. Yang kesulitan pertama adalah meyakinkan masyarakat bahwa dunia pertanian itu masih memiliki peluang yang bagus, masih bisa menghasilkan dan masih bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Yang sulit di situ meyakinkan kelompok teman-teman masyarakat untuk membentuk kelompok untuk berswadaya masing-masing. Kemudian kalau untuk suka dukanya bertani ya mungkin pada umumnya seperti petani-petani yang lain, ada kalanya kita dapat hasil yang lumayan, tapi ada kalanya kita sangat tipis sekali keuntungan karena di samping kendala ada cuaca, ada metode budidayanya. Yang paling menarik perhatian adalah dari harga komoditasnya. Harga komoditas untuk sayuran, untuk hortikultura itu kalau bicara di pasar agak naik turun. Akan tetapi kalau untuk yang melon karena dan buah-buahan yang lain atau hortikultura yang lain, saat ini kita terapkan sistem untuk petik sendiri. Jadi agroeduwisatanya seperti itu. Selain untuk edukasi juga
untuk konsumen yang datang langsung dan petik sendiri. Dari situ kita menemukan solusi tidak terlalu harus bergantung mengikuti harga pasar, kita bisa tentukan harga sendiri. Dengan metode seperti itu kita harapkan lebih stabil dan lebih semangat bagi teman-teman untuk fokus memproduksi produk kami yang berkualitas. Kalau untuk sukanya, bertani itu yang saya rasakan beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Di situ di petani walaupun berat, walaupun susah, itu ada tingkat kenyamanan yang lebih dibanding beberapa pekerjaan yang pernah saya coba. Artinya di situ kita bisa fokus benar-benar untuk memikirkan produksi dengan keikhlasan, dengan kerja keras, dengan terutama ada rasa kebahagiaan atau senang ketika melihat tanaman yang kita rawat itu membuahkan hasil atau tanamannya bagus. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Kemudian untuk agroeduwisata ini sekarang alhamdulillah anggota keseluruhan sudah lebih dari 100, artinya apa yang kita perjuangkan sekarang sudah mulai nampak membuahkan hasil, masyarakat sudah mulai percaya, mulai yakin bahwa sektor pertanian itu bisa menghasilkan dan menguntungkan. Itu sukanya. Susah payahnya ini kadang di busuk batang. Kalau busuk batang itu memang sangat rentan ya, sangat susah untuk diobati. Cuman sembuh, tapi ya ada juga yang tidak bisa sembuh. Kalau untuk penyakit jenis melon intanon ini nggak terlalu banyak. Kalau sekarang ini kayaknya kena ulet tapi nggak beberapa. Dan juga penyakit-penyakit lain itu ada embun tepung, kutu kebul, terus ada juga hewan-hewan lain ya, cuman nggak terlalu banyak. Karena ini tertutup ya. Pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa dan generasi muda yang lain, saya meyakinkan teman-teman semua bahwa dunia pertanian masih memiliki peluang yang sangat bagus apabila dikelola dengan baik, dikelola dengan sungguh-sungguh. Kita masih bisa bergantung kepada dunia pertanian sebagai penghasilan atau sumber utama kita. Sebenarnya dunia pertanian tidak kalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, akan tetapi memang membutuhkan kerja keras dan fokus yang benar-benar atau sungguh-sungguh. Di era sekarang sangat terbuka untuk belajar dunia pertanian, masih banyak informasi yang bisa kita gali dari mana saja, dan dunia pertanian tidak identik dengan kotor-kotoran, dengan mencangkul, dengan panas-panasan. Semua bisa kita sesuaikan dengan kemampuan dan fasilitas yang ada. Saya sangat senang sekali bila mana ada anak-anak ya, khususnya mahasiswa-mahasiswi dimanapun. Saya sarankan sih jangan gengsi ya, utama itu kalau memang mau melakukan sesuatu sudah diambil gengsinya dulu, biasanya itu mental. Jadi alangkah baiknya gengsinya disingkirkan dulu. Kita kalau memang mau niat tani, alhamdulillah bisa tani, karena tani itu kan jadi tidak ada pole ya. Jadi bisa diturunkan ke anak, cucu gitu ya. Mungkin tergantung dari mahasiswa dan mahasiswa sendiri. Kalau memang di dunia entertain atau mungkin di dunia apapun, yang penting istiqomah, insya Allah berkah. Itu saja sih. Yang penting satu, niat, semangat, kuat.